Siapa yang mau bikin adik bayi tapi belum menikah? Angela tiba-tiba menyahut. Dia yang baru saja muncul dengan setelan dress kasual bermotif bunga teratai membuat Alicia kikuk. Aduh maaf, kayaknya aku datang di waktu yang salah deh, sesal Angela yang sepertinya sudah tak sengaja mendengar perkataan Bruno. Lelaki yang berdiri di samping Alicia hanya bisa memalingkan wajah ke arah lain, seakan dia tidak menerima pertanggungjawaban atas kesalahpahaman yang ditangkap oleh orang lain. Padahal jujur saja Alicia rasanya seperti kepergok melakukan suatu kesalahan. Alicia mewakili sang pacar tersenyum kikuk di depan Angela. Tidak, ini hanya candaan. Lagi pula aku dan Bruno datang ke sini untuk menemuimu. Jadi bolehkah kami berdua masuk? Tanyanya meminta izin dengan sopan. Tentu saja Angela tak merasa keberatan sama sekali. Hadirnya adik dari sang pacar yang semalam sudah Alicia ceritakan justru menambah keramaian agar suasananya di rumah ini bisa jauh lebih hidup. Kepala Angela menggeleng pelan sembari tersenyum ramah. Tidak perlu sungkan begitu Alicia, ayo silakan masuk. Mari Bruno, ajaknya pada pacar Alicia juga yang nampak menganggukkan kepala dengan seulas senyum tipis. Mengikuti arah langkah kaki Angela, Alicia beserta Bruno langsung di bawah menuju ke ruang makan. Tentu saja dengan bocah mungil yang tengah duduk di posisi masing-masing. Kita sarapan bersama dulu ya, kata Angela pada Alicia. Juga Bruno yang langsung mengangguk setuju. Tak mungkin juga menolak tawaran Angela. Kalian dari rumah atau? Angela menjeda pertanyaannya karena tak yakin harus menyebut tempat apa. Seakan paham dengan kebingungan Angela yang mendadak menyaksikan hadirnya di pagi hari, Alicia menyahut sembari duduk di kursi yang sudah Bruno tarik khusus untuknya. Bruno menjemputku di rumah, sengaja ingin berkunjung lebih dahulu ke rumah kalian, jawab Alicia yang kini membalas senyum Aaron yang sudah siap dengan piring plastik berwarna merah muda. Mama, ayo makan, seru Aaron yang sepertinya sudah tak sabar untuk melahap menu sarapan pagi ini. Angela yang sengaja duduk di samping Aaron pun menoleh ke arah kiri. Kemudian ia menganggukkan kepala, pertanda mengiyakan apa yang diinginkan putranya. Tunggu sebentar ya, Mama siapkan dulu buat kamu, ujar Angela sambil mengambil satu slice roti untuk putranya. Angela melirik adik iparnya, Alicia, ayo makanlah. Kebetulan aku memasak tuna kesukaanmu. Dan Bruno, jangan malu-malu ya, silahkan dimakan, tambahnya yang kini giliran menatap pacar sahabatnya itu. Kepala Bruno mengangguk singkat. Baik, terima kasih. Mau sandwich tuna atau makaroni? Tawar Alicia yang refleks yang selalu mendahulukan kepentingan pacarnya di atas kebutuhannya sendiri. Tanpa menunggu lama, dagu Bruno menunjuk makaroni yang ada di sebelah kanan meja itu. Dan langsung saja Alicia mempersiapkan apa yang seharusnya disajikan untuk sang pacar. Angela yang baru saja selesai menyeduh teh hangat yang selalu dipersiapkan. Angela pun kini mengalihkan pandangannya ke arah Alicia dan Bruno yang menjadi tamu pagi di rumahnya. Tidak biasanya kalian datang sepagi ini. Ada urusan sampai membawa kalian ke sini tiba-tiba, tanya Angela terkesan to the point. Aku hanya ingin kalian bisa berkenalan. Jadi kalau ada Bruno yang ke butik, kamu bisa langsung mengizinkanku pergi dengannya. Kepala Alicia lantas menoleh ke arah Bruno
Iya kan sayang, lelaki berkemeja navy yang tengah sibuk menatap Aaron yang tampak menikmati sarapan mereka dengan gaya yang lucu, spontan mengalihkan atensinya dengan raut jenguk sekaligus terkejut. Hah? Ya? Kamu bilang apa tadi? Tangkap Bruno yang semakin membuat Alicia menggembungkan pipinya karena terlalu banyak makan kekesalan. Tidak jadi, aku tidak bicara denganmu. Alicia melengos ke arah Angela. Mereka pun saling bercerita kecil. Beruntung suasana hati Angela sedang baik pagi ini, maka dia tidak akan menghancurkan harmoni yang tercipta di ruang makan ini. Lebih baik menikmati secangkir teh sangat dengan biskuit ini selagi dirinya masih bisa tenang menyaksikan senyum juga wajah ceria Alicia yang belakangan ini moodnya sedang bagus. Oh ya, apa hari ini Aaron akan berangkat bersama Noah? Tanya Alicia pada Angela ketika dirinya selesai mengulurkan tisu pada Aaron yang dibalas ucapan terima kasih. Angela menyahut sambil memendahi tatapan rambut putranya. Ya, seperti biasa. Kenapa memangnya? Angela melempar balik pertanyaan sebab ia merasa tak biasanya Alicia menyinggung tentang sekolah anak-anak. Kelengan pelan dilayangkan Alicia sebab ia masih meminum teh hangatnya. Barulah setelah diteguk sempurna, Alicia meletakkan gelasnya bersamaan dengan mulut itu yang mulai angkat bicara. Tidak ada alasan yang khusus sebenarnya, tapi kalau kamu mengizinkannya, biar aku dan Bimo yang mengantarkan Aaron ke sekolah. Sekalian kami berdua berangkat ke toko kain. Bukankah ada yang harus dibelanjakan? Sedangkan kamu besok lusa akan menikah. Jangan pergi kemana-mana dulu selain ke butik menikah. Hal itu masih saja mengganjal di hatinya. Angela menoleh dengan sebelah alis terangkat. Apa tidak masalah? Maksudku, apa kalian berdua tidak merasa terganggu dengan kehadiran Aaron? Dia sedikit cerewet kalau sudah di mobil, terangnya sembari meringis kecil seakan ini adalah aib besar yang terpaksa diungkap demi kenyamanan bersama. Alicia tersenyum melihat gestur sahabatnya yang tampak tak enak hati. Sama seperti perkataanmu sejak awal tadi, jangan sungkan-sungkan ya. Biar bagaimanapun aku ini kan auntingnya Aaron. Dia sama sekali tidak mengganggu. Justru aku dan Bruno akan sangat terhibur dengan kehadiran mereka. Pandangan Alicia lantas tertuju pada sang pacar. Iya kan Bruno? Tanpa ragu, Bruno yang sudah paham kemana arah pembicaraan Alicia dan Angela pun kontan menganggukkan kepalanya. Tak lupa senyum tipis terukir di bibirnya. Iya Angela, tenang saja. Aaron tidak akan menjadi masalah untuk kami. Lagi pula lokasi toko kalian yang akan Alicia kunjungi sejalan dengan sekolah Aaron, jawab Bruno. Angela yang semula hanya diam kini menyahut ringan. Kalau dipikir-pikir benar juga, nanti aku bawa mobil sendiri. Soalnya harus pergi ke rumah klien juga. Angela sebenarnya hanya cemas kalau sampai Aaron nantinya bisa membuat ulah yang merepotkan Alicia yang baru saja jadian dengan Bruno. Kalau Alicia terbiasa, belum tentu Bruno. Angela tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu, aku titip Aaron pada kami berdua, ucapnya teruntuk Bruno juga Alicia yang dengan sigap mengangguk cepat. Kami berdua akan memastikan keponakan kami sampai ke sekolah mereka dengan selamat. Jangan khawatir, Aaron tidak terlambat, tandas Bruno mewakili Alicia. Angela itu mengangguk, mengiyakan. Kemudian tatapan matanya tertuju pada bocah yang tengah meneguk minuman berwarna putih itu. Aaron, panggil Angela pada kedua anaknya. Spontan Aaron menoleh ke arah sang ibu dengan kedua tangan yang masih menggenggam botol minum sembari melempar sorot lugu seperti anak kecil pada umumnya. Iya ma,
Aaron bertanya lebih dahulu. Sebelah tangan Angela mengelus rambut hitam legam milik Aaron. Kamu nanti berangkat ke sekolahnya bareng Auntie Alicia dan Uncle Bruno ya, kata Angela memberitahu putra terlebih dahulu, sebab ia yakin Aaron tak begitu menyimak obrolan orang dewasa tadi. Aaron yang begitu mendengar nama bibi kesayangannya disebut pun seketika menegakkan punggungnya dengan raut cerah. Mama serius? Nanti Auntie Alicia dan Uncle Bruno yang akan antar Aaron sama Aaron ke sekolah. Ye, Aaron diantar Auntie, hore, serunya yang kini bersorak bahagia. Disambut dengan kekehan ringan dari Alicia. Kamu seneng banget sih Aaron, sesayang itu ya sama Auntie? Angela bertanya pada sang putra yang langsung dijawab anggukan cepat. Iya dong Ma, Auntie Alicia kan suka bawain Aaron puding sama cookies, celotehan bocah itu sambil memamerkan giginya cengengesan. Baik Angela, Bruno, bahkan Alicia yang menyaksikan tingkah ajaib Aaron hanya bisa geleng-geleng kepala takjub. Di mana lagi coba menemukan anak seceria Aaron. Setelah urusan pagi selesai, Angela menghubungi Noah, tapi nomor tidak bisa dihubungi sejak kembali ke Los Angeles. Noah kemana ya? Tumben dia tidak bisa dihubungi dalam waktu yang cukup lama. Angela mengetuk-ngetuk ponselnya, merasa ada yang tidak beres dengan Noah. Dia pun berencana pergi ke apartemen pria itu. Bel unit apartemen Noah berulang kali ditekan oleh Angela. Dia juga berusaha memasukkan PIN masuk yang pernah Noah berikan padanya, tapi kata sandi salah. Artinya Noah sudah berubah PIN masuk ke unit apartemennya. Apa dia baik-baik saja? Angela terlihat resah di sana. Dia kembali mengangkat ponsel dalam genggamannya, mencoba menelpon Noah, tapi hasilnya sama. Nomor tidak aktif sama sekali. Balasan pesan juga sudah dia kirimkan. Angela hanya takut kalau terjadi hal buruk pada pria itu. Nanti aku akan mencoba datang lagi sore hari, gumamnya. Angela akhirnya memutuskan untuk meninggalkan apartemen Noah dan berangkat ke kantor. Meski hatinya tidak siap, tapi dia sudah terlanjur mengiyakan kemauan Noah akan pernikahan. Jadi sekarang Angela akan menyelesaikan gaun pernikahannya sendiri. Kini dia membawa mobilnya ke Butterfly Boutique. Di sana karyawan sudah bertugas di posisi masing-masing. Julie panggil Angela saat melewati bagian resepsionis. Wanita yang sedang mencatat sesuatu di kertas pun mendongak. Iya Nona, kalau Tuan Nona datang, katakan untuk langsung ke ruangan. Juga kalau Alicia datang pun, aku ingin dia langsung ke ruanganku, titahnya. Baik Nona, sahut sang resepsionis. Angela dengan langkah anggunnya masuk ke ruang kerjanya. Dia melihat pakaian pengantin yang ada di manekin itu adalah pakaian miliknya yang belum selesai. Jam berlalu terasa lamban. Pikiran Angela benar-benar terbelah antara banyaknya deadline, memikirkan kondisi Noah juga. Lucio, panggilnya. Tiba-tiba terfikir suaminya itu. Tangannya yang sedang memasang Swarovski di pakaiannya pun terhenti. Pandangannya menerawang, mengingat kalau terakhir kali Lucio masuk ke rumah sakit, Diego, dia pernah menghubungiku. Angela menjauh dari manekin. Dia mendekati meja kerja dan langsung meraih ponselnya untuk mencari riwayat panggilan, tapi dahinya berkerut. Jemarinya juga mencoba scroll riwayat panggilan, tapi nomor yang dia cari tidak ada. Loh, perasaan ada nomor Diego, kenapa sekarang kosong? Angela menghela nafas panjangnya. Dia mengetuk-ngetuk sisi ponselnya. Apa dia harus menghubungi Erland? Tapi Angela terlihat ragu. Dia pun memilih melepas ponselnya dan mencoba fokus pada pekerjaannya. Sudah jam 5 sore. Kamu tidak pulang, Angela? Tanya Alicia saat masuk ke ruangan Angela.
Di sana juga ada Aaron yang sedang duduk di sofa sembari memeluk robot kesukaan. Nanti sedikit lagi selesai, jawab Angela masih mencatat sesuatu di berkas di atas meja kerja. Alicia mengangguk. Dia mendekati Aaron, mengambil robot perlahan, lalu menyelimuti dengan kain yang sempat melotot karena pergerakan pria kecil itu. Aku masih ingin menemanimu, tapi Bruno memintaku menemaninya untuk datang ke pesta sahabatnya, ujar Alicia. Tak apa, kamu pergi saja. Cuma Angela menjeda. Dia menghentikan aktivitasnya untuk menatap Alicia yang juga sedang menatapnya. Kalau kamu bertemu Noah atau mendapat kabar apapun, tolong segera beritahu aku, ucapnya. Alicia mengangguk. Aku mengerti kekhawatiranmu. Aku pasti akan memberimu kabar.